Kisah dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau yang dikenal dengan sebutan Tahun Gajah. Disebut demikian karena pada tahun itu ada peristiwa peruntuhan Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abraha dengan pasukannya menunggangi gajah besar. Tetapi Allah kemudian menghancurkan bala tentara itu dengan burung ababil yang membawa batu kerikil dari neraka. Setelah beliau menerima wahyu untuk berdakwah melalui perantara malaikat Jibril, beliau melakukan dakwah pertamanya secara sembunyi-sembunyi untuk menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW pertama kali melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Beliau berdakwah kepada istrinya, yaitu Khadijah. Setelah beliau berdakwah kepada Khadijah, yang kedua beliau berdakwah kepada Ali bin Abi Thalib, lalu Zaid bin Harisah, dan beliau mengajak teman akrabnya dari golongan tua, Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar masuk Islam, maka banyaklah orang-orang mengikuti ajarannya, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arkam bin Abdul Arkam, Fatimah bin Khattab. Mereka lah yang disebut golongan yang pertama kali masuk Islam, atau dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Golongan mereka dapat mempelajari tentang Islam dengan Nabi Muhammad di rumah Arkam bin Abil Arqam. Setelah 3 tahun lamanya, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kini datanglah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Namun, sebagaimana nabi-nabi dan rasul lainnya, ajakannya ditolak oleh sebagian besar kaumnya. Hanya sedikit yang mula-mula menerima ajakan beliau. Walaupun demikian, beliau tetap bersabar dan terus melakukan dakwah dengan bijaksana. Orang-orang kafir mulai jengkel. Mereka meminta Abu Thalib untuk menyuruh beliau menghentikan dakwahnya. Tetapi hal itu dijawab oleh beliau. "Demi Allah, wahai paman, jika sekiranya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, dengan maksud agar aku menghentikan pekerjaan ini, sehingga agama ini tersiar ke seluruh permukaan bumi, atau aku akan binasa karenanya, namun aku tidak akan menghentikannya." Perkataan dari Rasulullah. Mendengar tekad keponakannya yang membaja ini, Abu Thalib berkata, "Pergilah dan katakanlah apa yang kamu kehendaki. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan kamu karena suatu alasan pun selamanya." Melihat Rasulullah tetap melaksanakan dakwah secara terang-terangan tersebut, banyak kaum kafir yang marah dan jengkel terhadap beliau, sehingga kaum kafir menganiaya beliau. Sebab kesabaran dan ketulusan Rasulullah SAW dalam berdakwah di jalan Allah, agama Islam dapat tersebar di Madinah, Mekah, hingga ke penjuru negeri. Sebagai umat Islam, kita harus meneruskan dakwah Rasulullah SAW agar agama Islam dan ajaran Islam dapat tersebar ke seluruh negeri. Assalamualaikum sahabat muslim, bagaimana cerita dari dakwah Rasulullah? Pastinya seru bukan? Adapun hikmah dibalik dakwah Nabi Muhammad tersebut.
kita dapat meneladaninya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.